Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang daur air. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daur air adalah siklus perubahan wujud yang terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Jadi air itu wujudnya berubah, terus terjadi terus-menerus, balik lagi jadi air, berulang-ulang. Nah, urutan siklus air yaitu mula-mula air, ada air di sawah, ada air di got, ada air di sungai, ada air di laut ya. Terkena panas lalu menguap. Jadi air berubah menjadi uap. Penguapan ini disebut evaporasi. Ada juga penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Dari daun-daun yang terkena sinar matahari menguap juga, namanya transpirasi. Jadi akibat panas matahari terjadi evaporasi, penguapan air, dan terjadi penguapan dari tumbuh-tumbuhan, dari daun-daunan, namanya transpirasi. Uap air yang naik ke atas nanti akan mengumpul menjadi awan, terus mengalami kondensasi. Kondensasi itu pendinginan, terus mengalami pengembunan. Jadi setelah kondensasi mengalami pengembunan. Uap air yang terkena udara dingin menjadi embun. Setelah jadi embun, jadi berat ya. Tadinya uap air bisa terbang melayang-layang. Setelah jadi embun, jadi berat. Setelah berat, mereka jatuh. Nah, embun yang jatuh terus-menerus, kalau jatuh satu namanya setitik air ya. Kalau jatuh terus-menerus, namanya hujan ya. Kalau jatuhnya pelan-pelan dikit, namanya gerimis. Kalau jatuhnya cepat, nah, hujan ya. Kalau jatuhnya cepat banget, banyak, namanya hujan deres ya. Nah, setelah hujan sampai di tanah, ada yang mengalami infiltrasi. Infiltrasi itu meresap ke dalam tanah. Dan ada juga yang mengalir di permukaan tanah. Kalau yang mengalir terlalu banyak, namanya banjir. Nah, kalau banyak yang meresap, yang ngalir di permukaan sedikit. Ya, mari kita lihat. Ini ada matahari bersinar, mengakibatkan air laut mengalami evaporasi. Evaporasi itu penguapan ya. Terus kalau tumbuhan itu daunnya kan banyak airnya ya. Menguap juga namanya transpirasi. Ya, ingat-ingat ya. Nah, ini penguapan, uapnya ngumpul, terjadi kondensasi, pendinginan ya. Pendinginan terus mengalami pengembunan. Nanti kalau udah mengembun, jadi berat terus pada jatuh. Nah, jadi ini evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nanti di sini terjadi infiltrasi atau air meresap ke dalam tanah. Terus bisa juga terjadi aliran ya. Ini kita lihat lagi, penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi ini meresap ke dalam tanah. Kalau banyak yang meresap ke dalam tanah nggak banjir. Kalau yang meresap ke dalam tanah cuma dikit, namanya banjir ya. Ini meresap. Kalau meresap ke dalam tanah jadi air tanah. Ini air tanah. Air tanahnya bisa mengalir, nanti bisa diambil dengan sanyo ya, sumur pompa ya. Nah, bisa juga ngumpul begini jadi danau. Nah, bisa juga mengalir ke sungai. Nah, ini gambar siklus air yang lain. Air menguap, evaporasi, transpirasi, jadi awan ya. Awan mengalami kondensasi, mengembun, terus jatuh hujan di sini. Hujan di sini kalau banyak yang meresap ke dalam tanah, banyak yang infiltrasi ke dalam tanah, menjadi air tanah, nanti jadi mata air. Kalau banyak yang mengalir di permukaan tanah, maka terjadi banjir. Ini juga gambar lagi, penguapan dan transpirasi, evaporasi dan transpirasi, kondensasi, presipitasi. Di sini terjadi infiltrasi. Infiltrasi, air masuk ke dalam tanah menjadi air tanah ya. Nanti kemudian jadi mata air.
gambar lagi. Evaporasi, kondensasi, ini transpirasi ya. Transpirasi dari tumbuhan, evaporasi jadi awan. Awan nanti kemudian mengembun, embunnya pada jatuh namanya presipitasi. Presipitasi terus terjadi peresapan. Peresapan jadi air tanah. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Terima kasih. Jangan lupa sebarkan video ini kepada teman yang memerlukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.